semuanya. Jadi kita akan bahas mix technical and psikologi ya di sini ya. Jadi gini, semalam itu kan saya mau short di NQ ya. Jadi sebenarnya biasa itu semalam itu short pendek. Apa artinya short pendek? Shortnya cuma scalping doang. Saya benar-benar nggak tahu semalam itu bakal ke atas apa bakal ke bawah secara bias karena daily-nya tuh ampas sekali. Daily-nya itu bukan bukan setup saya. Ini udah bukan market saya kalau daily begini. Bukan. Ya nggak ada fair value gap, nggak ada apa. Harga cuma sweep liquidity bawah. Benar-benar saya nggak tahu kemana arahnya. Apakah bakal RL ke RL, saya pun juga nggak tahu. Ya, jadi dari daily aja saya udah banyak yang nggak tahu. Jadi apakah layak untuk masuk market? Jawabannya tidak. Ya, dari H4. Ya, kenapa ke H4 padahal daily-nya masih nggak ada? Ya karena pasti saya pengen masuk market. Sama kayak kalian. Daily udah nggak dapat, turun ke H4, H4 nggak dapat, turun ke H1. Sampai ujung-ujungnya ke M5, baru ketemu biasnya. Lalu kalian sadar, buat apa saya cari bias di M5? Lalu kena stop loss. Seperti itu. Nah, di H4, ya, ini juga susah banget. Atasnya ada gap sell, bawahnya ada fair value gap. Kenapa saya prefer ke bawah? Dan kamu lihat kan saya hanya gambar dua ini kan. Ya karena saya prefernya ya adalah ekspansi, koreksi buang ke bawah. Selesai, udah. Saya nggak incar lebih. Karena kalau turun pun masih ada gap ini yang menahan. Saya juga nggak expect bakal turun ke bawah sini. Nggak expect sama sekali. Karena dirinya yang seperti tadi. Tapi di satu sisi, untuk saya nge-short pun juga susah. Kenapa? Karena di sini, itu masih respect fair value gap. Jadi bingung sekali nih apakah bakal ekspansi, koreksi ekspansi ke atas, atau dia pompa dulu sekali ke bawah, baru reverse ke atas. Lihat, dari hampat aja, saya nggak bisa menentukan. Biasanya apa? Kalau kamu pernah alamin yang seperti tadi, yang saya alamin, itu udah tanda, lu jangan masuk market. Masuk boleh, tapi sampai tunggu bener-bener. Jangan iseng di London, jangan iseng di, apa namanya, iseng di, riset, New York kayak jam 7 jam 8, nggak usah. Tungguin sampai 30 aja. Let the time proof. Itu yang selalu saya ingetin. Anda bingung, kamu bingung, saya nggak tahu London kemana kok. Let the time proof. Terus ke London. Aduh, sekarang udah jam 7, saya nggak tahu kemana kok. Let the time proof. Kalau tunggu-tunggu mulu, kapan entry-nya kok? Ya ngapain entry? Berarti kamu masih ada sifat egois tuh. Kamu lebih prefer gua kena SL kan? Daripada gua skip market. Daripada gua nggak hilang equity. Nah, kamu masih ada ego itu tuh. Karena kalau misalnya kamu lebih sayang equity, lebih takut kena stop loss yang nggak jelas daripada kehilangan, sorry, lebih lebih takut kehilangan equity daripada ngelakuin trade yang nggak jelas, ya itu berarti kamu masih egois tuh. Kalau kamu masih pentingin kayak nggak apa-apa lah SL gitu loh, yang penting coba. Ya iya bener sih, yang penting coba. Cuman kan maksudnya kan lu tahu kan ini tidak berkualitas setupnya, marketnya gaje. Gue udah lakuin 2 time frame loh, hampir sama Lily, dan gue masih nggak tahu kemana. Nah dari situ itu langsung meng-cancel semuanya. Artinya gue nggak bakal ambil HOTD, gue nggak ambil LOTD, gue nggak bakal ambil ASEAN reversal. Gue nggak tahu ini benar-benar kemana, nggak tahu sama sekali. Ya, dari situ ke H1 kita akan lihat. Nah, di sini ya harga naik, turun ke bawah. Ya, turunnya pun udah masuk ke gap. Nah, ini tak pasti ada orang yang menganggap itu adalah HOTD. Wah, ini kayaknya HOTD naratif kok. Shift in market structure, fair value gap, aku sell nih. Iya, kalau bearish. Pertanyaannya, dari sama hampat kemana? Kalau kamu nggak bisa jawab itu kemana, saya pun belum kasih tahu kan, Daily sama hambat kemana? Ya karena aku nggak tahu kemana. Jadi apakah ini HOTD? Ya nggak tahu. Karena gue nggak tahu kemana, bawah apa ke atas. Kalau saya tahu ke bawah, ya udah berarti aku bakal bilang ini HOTD. Masalahnya aku nggak tahu nih. Ya wes nunggu semen 30. Ya kita bakal langsung ke M5. M1 deh. Ya karena kamu kan suka pakai M1 kan. Semen 30. Biasanya apa? Saya pengennya nge-short kan. Harapannya kan dari FVG itu nge-short kan. Nah ini udah muncul nih. Setup scalping saya. Harga bikin relatif low.
ya, lalu rally ke atas. Nah, tiponya di sini nih, ya, dia turun, nggak bantai lo kiri, lalu reverse ke atas. Nah, ini udah satu setup saya. Saya tinggal butuh shift-nya aja. Apakah ini shift? Apakah ini shift? Bukan. Kenapa? Karena udah displace dalam sekali. Dan tinggalin equal high di sini. Ini yang bikin saya curiga. Saya nggak berani. Kalau memang ini shift pun, ya, kalau misalnya memang ini proof mau turun ke bawah, yang saya mau adalah apa? Oke, ini retrace. Ya, gap ini dong. Kasih saya gap ini di inverse. Selama itu nggak ke inverse, berarti ini nggak qualify sebagai shift. Selama itu nggak ke inverse. Itu nggak qualify sebagai shift. Tapi di satu sisi, aku juga nggak bisa buy. Karena I know kalau misalnya aku coba buy, dan ternyata sialan ini ke inverse, malah kena stop loss, itu pasti saya jadi sangat berantakan sekali. Karena saya nggak punya POI-nya di HTF, ya, saya hanya punya hawat ini nih, untuk turun ke bawah. Kalau buy pun, aku juga nggak tahu mau buy kemana. Ke equal high ini, tapi di satu sisi, ini adalah FVG sell. Bingung kan? Bener nggak? Itu. Kalau kamu pernah alamin yang seperti itu normal. Saya pun juga alamin semalam. Terus kalau gitu, saya ngapain kok? Ya jadi di sepanjang ini tuh nggak ada shift ya. Saya nggak lihat pun shift sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ya, bagaimana dengan ini? Apakah ini shift in market structure? Yang ini? Ya, saya menunggu ya. Ya, ini ya. Walaupun ini shift, tanda kutip shift ke bawah, dia sweep, dia ambil bawah ini. Kalau misalnya di sini dia ambil bawah ini, oke. Tapi dia masuk ke gap ini kan ada fair value gap ya. Kenapa nggak pertimbangkan untuk short? Time-nya ada. Ya, karena balik lagi, saya butuh gap ini yang di inverse. Spesifik. Soalnya apa? Satu, bisa aja harga sweep equal high, lalu buang ke bawah. Itu tuh, yang saya pertimbangkan. Ya, jadi saya mau spesifik gap. Kalau ini ke inverse, ya, itu udah pasti ke bawah. Saya yakin banget. Karena sepanjang ini udah nggak ada gap buy. Jadi minimal dari sini, ke sini aja, itu udah cukup bagi saya, 50 poin. 50 pips. Itu cukup sekali. Nah, jadi kamu lihat kan, saya tuh nggak pernah ajarin tick the bottom, tick top. Lu nggak perlu ambil ujung ke ujung. Itu bukan style saya banget. Pokoknya, saya tuh ajarin yang benar-benar logik, gitu loh. Karena semakin kamu bisa memframe semua kemungkinan di market, ingat ya, semua kemungkinan dengan satu cara ya. Ngerti nggak? Bukan misalnya, oke, market NQ, dari perspektif ICT begini, 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 dari perspektif SNR begini, 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 dari perspektif Fibonacci, Elliott Wave, Wyckoff, harmonic pattern, ABC pattern, begini-begini. Ya, itu bukan. Saya keluarin semua kemungkinan yang bisa terjadi di market. Terus saya lihat, mana kemungkinan yang lebih possible. Gitu loh. Kalau misalnya imbang, misalnya aku mau short nih. Ya, kalau lu mau short, tapi kalau udah muncul, tapi takut begini. Tapi takut bantai equal high. Ya, berarti jangan short dulu. Sesimpel itu. Karena masih ada keraguan. Makanya kamu lihat ini nggak turun kan? Kalau turun pun, kamu jangan kesel kayak anjir, tau gitu tadi gua short di gap ini. Atau gua short di gap ini. Baik lagi, karena itu udah terjadi. Tapi kalau kamu sabar tunggu, oke, saya mau tunggu gap ini ke inverse. Karena peluangnya akan naik. Peluang turunnya akan naik. Jadi ketika posisinya masih di sini, itu peluang turunnya masih 50-50. Karena kamu takut harga sampai equal high sekali lagi. Tapi ketika nanti harga udah turun, udah close di bawah gap ini, peluang turunnya jadi meningkat. Nggak 50-50, mungkin 70-30, atau 75-25. Itu loh yang kamu perlu. Apalagi kalau misalnya ini berasal di inverse, dan kita masih berada di dalam range makro. Itu pasti turunnya cepat banget. Seperti contoh-contoh sebelumnya, di mana perfect delivery makro dalam algoritma. 10 menit langsung spooling, dar, 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 tiang, 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 tiang.
seperti itu. Lalu ini sweep kan? Nah, ketika di sini psikologi kamu akan sangat tenang. Bahwa apa? Untung aja aku nggak short. Tapi jangan mikir lagi, tahu gitu bang aku long. Aduh capek dong kalau kalau kayak gitu. Jadi nggak jelas. Kamu jadi nggak punya fondasi gitu loh. Nggak punya fundamental. HTF itu gimana? Kalau misalnya kamu nggak nge-short, terus harga tiba-tiba turun, jangan kesel. Kalau misalnya kamu nggak nge-short, tapi harga naik, itu kamu jangan kesel kenapa nggak ngelong. Banyaknya bersyukur deh. Untung aku nggak short. Ya udah deh, nggak apa-apa harinya aku nggak entry. Siapa tahu besok marketnya bagus. Apa garantinya besok market bagus? Apa garantinya besok market bakal sampah? Nggak tahu. Nggak tahu. Apakah saya bakal expect hari ini marketnya bakal bagus? Nggak. Saya pun juga nggak tahu hari ini bakal gimana. Yang penting apa? Dinamis saja. Ikutin. Tetap pakai logika. Udah. Jangan based on feeling. Ini semua udah pure logika. Lawan kamu tuh algoritma. Apakah algoritma pakai feeling? Enggak. Semua pakai data, pakai program, pakai coding semua. Semua pakai logika. If dan jika ini maka itu. Pakai bahasa pemrograman semua. Kamu lawan pakai feeling nggak akan menang. Lagi nih, di sini misalnya. Shift call. Ada shift call. Shift. Ini shift. Ada FVG nggak? Nggak ada. Dah. Terbang ke atas. Nah, saya bakal kasih lihat setup yang muncul tuh di mana. Nih, ketika ini udah ke inverse, gap ini udah ke inverse, berarti confirm dong bakal ke sini. Oke, sejauh apa harga bakal shoot? Fair value gap ini. Jadi dari sini ke sini itu satu setup. Kalau ada, kita coba cek ya. Itu bisa tuh seperti itu, ya. Jadi kamu lihat ya. Nih, lihat dia nyampe nggak? Enggak. Dia nyampainya jam berapa? Jam 6 Asia tadi pagi. Ya yowes, mau gimana? Kalau misalnya ini munculnya saat PM session, oke, mungkin bakal kamu makan. Tapi saya rasa nggak mungkin juga, karena udah tidur pasti. Nah, itulah kenapa kamu jangan full leverage waktu kamu itu letting chart. Karena nanti kamu jadi kena mental. Kamu pernah nggak mikir kayak, anjir gue udah tungguin dari London ya, ini NQ, udah gue tungguin dari jam 2 sampai jam 11, 9 jam gue tunggu, masa gue nggak entry? Ya udah. Terus kenapa? Daripada kamu udah tunggu 9 jam, terus kena SL 2 kali, pusing kan? Maka semalam itu ada yang chat ke saya, murid private ya. Dia bilang, ini kenapa NQ naik terus ya? Saya kena SL terus. Yang saya highlight adalah kena SL terus. Itu kan berarti kan London lu nge-short. Mungkin jam 6 lu nge-short, jam 7 lu nge-short, jam 9 lu nge-short. Lu pantang terus tuh, lu short, 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 short. Cuma saya apa? Sama, saya juga biasa tuh nge-short kok. Tapi saya nggak shift dari 9.30 ke jam 11. Ternyata setelah saya bedah, dia salah marking shiftnya. Ya, tapi tetap bukan itu. Gitu loh, bukan itu problemnya. Ya, problemnya adalah kenapa lu nge-short mulu? Itu loh, naratifnya apa? Itu loh. Jadi ketika kamu kena stop loss itu berikan naratifnya. Jangan cuma bilang kayak, saya kena stop loss, kenapa ya kok ini naik terus? Ya saya nggak tahu. Kamu gimana analisanya? Jadi saya pun harus netral. Gitu loh. Supaya itu agak kesan saya. Ketika saya bilang, biasanya juga nge-short. Kenapa takutnya? Dia jadi lebih mau, dia mikir kayak gini loh. Oh, kok masih biasa nge-short? Ya udah deh. Aku udah kena SL 7 kali, aku coba lagi, entry ke-8. Nge-short lagi. Bam, kena. Pusing nggak tuh? Nah itu, kontranya. Jadi kamu nggak boleh kasih tahu sebenarnya kamu itu prefernya apa. Gitu. Tapi kalau kamu sadar sebenarnya bahwa hampatnya itu nggak jelas, daily-nya itu nggak jelas, ya udah skip. Udah, kamu harus lebih benar-benar ekstra hati-hati. Sampai saya bilang, kamu bisa nggak coba 1 hari nggak entry aja? Nah itu kamu bisa nggak coba? Kalian bisa nggak? 1 hari aja kamu nggak entry di market. Lihatin chart, tapi nggak usah entry, udah. Bisa nggak? Kalau ngelakuin itu nggak bisa, berarti kamu pasti akan tetap overtrade. Percayalah sama saya. 1 hari aja kamu lihat.
liatin chart, tapi nggak usah thread. Bisa nggak? Bisa lah. Gimana caranya? Hapus MT4, MT5 di HP kamu, uninstall di PC kamu. Semuanya uninstall. MT4, MT5 atau C-Trader. Udah. Coba gimana cara kamu mau entry. Kalau kamu mau buru-buru entry, kamu engas nih pengen pengen entry, ya. Pas buka Play Store baru ingat. Udah deh, nggak usah. Kan memang hari ini aku nggak mau entry. Nah itu, coba di uninstall. Latihan dulu 1 hari. Nggak ada yang salah ngelakuin itu, sumpah. Itu, nah ini orang mikirnya ya bahwa kalau nggak entry itu adalah hal yang buruk. Lu bego nggak bisa entry. No, nggak bro. Gua percaya ya, semalam itu pasti ada yang profit ngelong. Percaya nggak? Percayalah. Tapi apakah saya perlu tahu alasannya apa? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena saya udah punya cara saya sendiri. Saya udah punya satu metode, satu naratif gimana cara untuk menentukan bias market itu bakal kemana. Di saat kamu profit, itu pasti ada di belahan bumi lain yang nge-short dan kena stop loss. Misalnya kamu lagi long ya, dan kamu profit. Itu pasti ada. Makanya jangan cari perfection kayak kamu maunya tiap hari win, 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 win terus. Gitu loh. Oke, coba deh latihan 1 hari aja, nggak entry. Pokoknya ingat, lebih baik kehilangan momen daripada kehilangan equity. Itu yang paling penting. Dan kamu harus benar-benar turunin ego loh. Saya aja sampai bilang, kan saya nggak tahu loh semalam, sumpah kemana market. Saya udah benar-benar nggak tahu ini kemana. Karena ini udah kondisi yang sulit sekali. Benar-benar. Kalian sadar nggak sih, itu sebenarnya seek and destroy H4. Coba deh lihat baik-baik. Itu pure seek and destroy. Apakah bakal all time high? Nggak tahu. Apakah gap ini bakal reject ke bawah? Saya nggak tahu. I don't know. Kalau turun pun masih ada FVG di sini. Masih ada volume imbalance. Kompleks gak? Susah sekali, bos. Jadi apa? Let the time prove. Tapi kalau aku hari ini juga nggak entry, gimana? Masa aku 2 hari nggak, 2 hari nggak entry, gimana kok? Sekarang saya tertanya balik, kamu 2 hari nggak entry, ya itu cuman zero, nggak kehilangan apapun, nggak dapat apapun. Ditambah dengan 2 hari kamu entry, kamu hilang 0,5%. Lebih stres yang mana? Coba pikir deh, oke?